Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi bersama saya, Evangelis Adrian Tenine. Di saat ini saya akan menyampaikan renungan singkat yang terambil di dalam Alkitab Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-27 dan 28. Injil Lukas pasal yang ke-11, ayat 27 dan 28. Beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Saudara yang terkasih, judul renungan singkat yang saya sampaikan adalah bahagia menurut Tuhan Yesus. Bahagia menurut Tuhan Yesus. Saudara, ada begitu banyak pandangan orang mengenai bahagia. Seorang ahli filsafat bernama Epikuros memiliki pandangan tentang bahagia adalah ketika seseorang yang memiliki banyak keinginan dan banyak keinginan itu semuanya terpenuhi. Artinya dia punya banyak keinginan, baik keinginan untuk makan, minum, seks maupun apapun itu. Ketika semuanya terpenuhi, maka dia berbahagia. Saudara yang terkasih, ada pandangan yang saat ini menguasai pikiran banyak orang dan zaman akhir ini masih adalah pandangan yang paling terkenal adalah hedonisme. Hedonisme memiliki pandangan bahwa ketika seseorang memiliki apapun yang dia inginkan juga, maka dia berbahagia. Ketika dia menginginkan rumah, dapat rumah, dia berbahagia. Ketika dia menginginkan baju yang bagus, karir, dan juga yang lain-lain, maka dia berbahagia. Pandangan ini sebenarnya tidak terlalu beda dengan Epikuros, pandangan Epikuros tentang kebahagiaan. Saudara yang terkasih, menurut Anda bahagia itu apa? Apakah ketika engkau memiliki banyak hal? Atau ketika cita-citamu tercapai? Atau ketika orang tuamu membeli sesuatu yang betul-betul engkau idamkan? Atau ketika engkau memiliki pasangan yang baik, yang luar biasa? Apakah engkau berbahagia? Atau apapun itu? Saudara, saya percaya bahwa setiap manusia ketika ditanya apakah dia mau bahagia, maka yang pasti jawabannya adalah ya, saya mau berbahagia. Saudara yang terkasih, dari begitu banyak pandangan dan pandangan saudara sendiri tentang bahagia, mari kita lihat apa kata bahagia menurut Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus bukan saja sebagai manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan bahwa tentang kebahagiaan, berarti berita ini berita yang sangat penting dan layak untuk dipercaya. Karena dia adalah Tuhan yang menciptakan langit bumi serta segala isinya. Dia adalah Tuhan yang melebihi segala-galanya. Maka ketika apa yang dia katakan, berarti tentu itu adalah benar. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dan 28 ada 2 poin. Jawaban Tuhan Yesus mengenai pertanyaan dari seorang perempuan tentang kebahagiaan. Nah, saudara yang terkasih, ibu ini bertanya kepada Tuhan, ibu ini berseru kepada Tuhan Yesus, berserulah seorang perempuan dari antara banyak dan berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Mengapa sampai perempuan ini berseru demikian? Karena dia kagum dengan pribadi Tuhan Yesus yang mengajar luar biasa, melakukan banyak mujizat dan juga hal-hal yang lain yang mungkin tidak dimiliki oleh orang-orang pada zaman itu. Dia kagum-kagum terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga dia mengatakan bahwa berbahagialah ibu perempuan yang mengandung engkau dan berbahagialah susu yang telah menyusui engkau. Jawaban Tuhan Yesus ini luar biasa. Jawaban Tuhan Yesus ini berbicara mengenai hidup yang berbahagia. Bukan kebahagiaan yang dalam hal ini sifatnya sesaat,
bukan kebahagiaan yang sifatnya hanya sementara, tetapi kebahagiaan yang sifatnya tetap dan selamanya. Nah, apa kata Tuhan Yesus mengenai bahagia? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman. Jadi poin pertama menurut Tuhan Yesus tentang bahagia adalah setiap orang yang mendengar firman. Setiap orang mendengar firman menurut Tuhan Yesus, orang ini adalah orang yang berbahagia. Mengapa? Karena firman Tuhan itulah yang membuka cakrawala pemikiran dia tentang hidup yang benar, hidup yang diperkenan oleh Tuhan sendiri. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita. Kata Tuhan Yesus bahwa kebenaran yang adalah Yesus sendiri membawa kebahagiaan bagi setiap orang yang mendengarnya. Saudara yang terkasih, dalam Injil Matius pasal yang ke 12 ayat yang ke-46, itu di situ berbicara mengenai orang-orang yang mengatakan kepada Yesus, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha untuk menemui engkau." Tetapi Yesus berkata kepada mereka bahwa, "Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki dan dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Nah, saudara yang terkasih, bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan, maka dia adalah saudara-saudara Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan oleh Tuhan Yesus, visi yang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan setiap manusia, dan bagi setiap manusia yang merespon kebenaran ini, maka dia adalah saudara-saudara Yesus. Dia adalah orang-orang yang Tuhan Yesus katakan bahwa dia adalah saudaraku. Saudara yang terkasih, maka dia disebut sebagai orang yang berbahagia karena firman itulah yang menyelamatkan dia. Firman itulah yang menolong dia. Firman itulah yang membenarkan dia. Saudara yang terkasih, itu penting. Apa gunanya kita memiliki semua hal yang kita inginkan, tetapi kehilangan nyawa kita? Untuk menyelamatkan nyawa kita, kita butuh firman. Firman itulah firman yang mengatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Kita harus dengar supaya kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Firman yang mengatakan bahwa dosamu telah diampuni, kita harus dengar supaya kita tahu bahwa ketika percaya kepada Yesus, dosa kita diampuni. Ada begitu banyak maksud-maksud Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang bisa kita baca di dalam firman-Nya, dalam Alkitab. Jadi saudaraku, itu berarti bahwa kita jangan anggap sepele firman Tuhan itu. Kita tidak boleh menjadikannya sebagai barang yang tidak mendesak. Kalau kita butuh dulu baru kita mau baca firman Tuhan. Kalau kita butuh sesuatu atau kita dalam keadaan sedih, kita dalam keadaan punya masalah, baru kita mau baca firman. Tidak, saudara-saudaraku. Saudaraku yang terkasih, itu berarti bahwa kebutuhan akan firman itu sangat penting. Dan ini merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa kita tunda. Ini sama seperti kalau seseorang yang sudah biasa mandi, dan kalau dia tidak mandi, dia merasa bahwa sesuatu ada yang kurang dalam dirinya. Saudara yang terkasih, firman adalah satu kebutuhan yang sangat mendesak bagi setiap orang percaya, bagi setiap manusia yang berdosa. Karena itu, saudaraku, dengarlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan yang bisa mengubah hidupmu. Alkitab bilang bahwa firman Tuhan itu dapat memperbaiki kelakuan kita, dapat menuntun kita dalam kebenaran, dapat menyatakan dosa-dosa kita. Karena itu, kita harus mendengarnya. Karena apa yang kita jalani, kadang-kala kita menganggap bahwa apa yang kita jalani ini sudah benar. Padahal menurut Tuhan belum tentu benar. Untuk tahu benar atau salah, kita harus baca firman Tuhan. Kita harus mendengar khotbah, belajar kebenaran firman Tuhan. Saudara, ada banyak waktu yang kita habiskan untuk nonton film sinetron, atau nonton film-film yang kita sukai, atau menghabiskan waktu dengan bermain game, atau melakukan hal-hal yang penting yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi keselamatan kekal kita.
tidak bermanfaat bagi kesehatan rohani kita. Saudara yang terkasih, waktu itu seharusnya diperlakukan dengan baik, dengan cara belajar firman Tuhan. Ada banyak khotbah-khotbah yang bisa kita dengar melalui internet. Ada banyak renungan-renungan firman Tuhan yang bisa kita baca. Saudara yang terkasih, jangan sampai di HP kita kebanyakan aplikasinya game semuanya, tetapi firman Tuhan tidak ada, Alkitab tidak ada. Sangat rugi, saudaraku. Sekali lagi, berbahagia menurut Tuhan Yesus adalah orang yang mendengar firman-Nya. Saudara yang terkasih, lalu yang berikut, apa kata Tuhan Yesus lagi mengenai berbahagia? Kita baca ayat yang ke-28 sekali lagi. Tapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, dan yang kedua, yang memelihara. Firman Tuhan itu harus kita pelihara. Nah, untuk dipelihara, maka kita harus dengar terus. Dari hari ke hari, waktu kita, pagi, siang, malam, setiap waktu kita membaca firman Tuhan dan kita pelihara itu. Kita pelihara dari waktu ke waktu, sehingga iman kita akan bertumbuh dengan baik. Iman kita akan menjadi dewasa, saudaraku. Saudara, ini penting. Jadi bahagia menurut Tuhan Yesus adalah orang-orang yang mendengar firman Tuhan, dan yang kedua adalah yang memeliharanya. Memelihara itu penting. Tidak ada gunanya kalau kita cuma hanya mendengar, tapi tidak pelihara firman itu. Karena dalam hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak persoalan yang kita lalui. Jadi kalau misalnya tidak ada firman yang kita pelihara, maka ya kita takut lagi. Padahal Alkitab sudah bilang jangan takut. Atau Alkitab berbicara mengenai hal kekhawatiran. Ya, karena kita tidak pelihara, maka ketika ada yang suatu keadaan yang bisa membuat kita khawatir, maka kita khawatir lagi. Firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita jangan mengandalkan manusia, tapi mengandalkan Tuhan. Tapi karena kita tidak pelihara firman Tuhan, maka kita andalkan manusia lagi yang bisa mengecewakan kita. Saudara yang terkasih, itu berarti bahwa bahagia menurut Tuhan Yesus adalah mendengar firman, dan yang kedua adalah memelihara firman itu sendiri. Saudara yang terkasih, ini penting bagi kita. Saya tidak bisa memberikan saudara apa-apa, hanya melalui firman Tuhan ini saya menguatkan saudara bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Saudara, ada seorang penyanyi terkenal, Elvis Presley. Di masa hidupnya dia mengatakan bahwa dia mencari kebahagiaan yang sejati. Saudara yang terkasih, dia juga mencari popularitas dan juga dia mencari harta kekayaan. Di dalam hidupnya ketika dia sudah mau meninggal, orang tanya, Elvis Presley, dari ketiga hal ini, apakah kamu sudah dapat semuanya? Dia bilang, kalau dapat harta, saya punya harta yang banyak. Kalau punya popularitas, siapa yang tidak kenal saya? Tapi kebahagiaan saya tidak pernah dapat. Maksudnya kebahagiaan yang sejati. Saudara yang terkasih, karena memang kebahagiaan yang sejati tidak bisa didapat melalui harta benda, tidak bisa didapat melalui popularitas. Kebahagiaan yang sejati hanya didapat melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Nya kita tahu bahwa Yesus sumber kebahagiaan. Melalui firman-Nya kita tahu bahwa Dialah satu-satunya penolong kita. Melalui kebahagiaan kita bisa tahu bahwa Dia hanya satu-satunya yang bisa kita andalkan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saat ini saudara sementara mencari kebahagiaan, dengarlah firman Tuhan dan peliharalah firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu akan memberitahukan kepadamu di mana engkau dapat menemukan sumber kebahagiaan itu, yaitu melalui Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kalau saudara diberkati melalui video renungan ini, bagikan kepada saudara-saudara seiman kita yang saat ini mungkin imannya sementara lemah atau sementara mencari kebahagiaan yang sejati. Like, subscribe, dan terus mengikuti channel YouTube ini untuk mendapatkan renungan-renungan terbaru. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.